Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana syahran mubarakan wa farada alaina siyama li ajalit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, pada tahun ini. Kita diberi umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Semoga bulan yang penuh rahmat ini menjadikan momentum segala kebaikan pada diri kita. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan segala amalan kita berupa sholawat yang sering kita ucapkan bisa mendekatkan diri kita kepada beliau, sehingga nantinya kita akan mendapatkan manfaat dan kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang mukmin, kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Untuk mendapatkan predikat takwa, kita harus berjuang dengan keras. Kita harus meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, sehingga kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi kita harus memanipulasi, kita harus bisa menahan diri, kita harus bisa menjaga diri kita, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang negatif yang bisa mengurangi keutamaan ibadah puasa kita. Peningkatan kualitas ibadah puasa kita dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, tentu mengalami banyak tantangan, terutama pada era digital saat ini. Sebagaimana kita ketahui, pada era digital sekarang ini, kita bisa dengan mudahnya mendapatkan informasi-informasi begitu mudahnya. Kita bisa mengakses berbagai konten-konten dari internet yang semuanya itu bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Informasi-informasi yang dari internet maupun media sosial ibarat dua mata pisau, atau kita ibaratkan sebagai dua sisi mata logam yang mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Kita sebagai seorang yang beriman harus bisa memaksimalkan dampak positifnya, dan kita harus bisa menghindari dan mengurangi dampak negatifnya. Sebagaimana kita ketahui, kita bisa dengan mudah, kita bisa mendapatkan dari konten-konten yang ada di internet. Kita bisa mengakses Mau'idotul Hasanah, kita bisa mendapatkan berbagai ceramah agama, bahkan kita bisa mendapatkan berbagai kajian kitab di berbagai platform digital. Sehingga hal-hal seperti itu bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan.
Sebaliknya, hal-hal yang bersifat negatif harus bisa kita hindari, harus bisa kita tinggalkan. Sebagai contoh hal-hal yang bersifat negatif, jika kita seharian kita bermalas-malasan, kita berselancar dengan internet, kita bermalas-malasan seharian menggunakan HP, menggunakan media sosial kita hanya untuk hal-hal yang tidak berguna, hanya untuk hal-hal yang mendatangkan maksiat, sehingga kita bisa terlupakan, kita bisa meninggalkan ibadah-ibadah kita yang bersifat sunnah. Tetapi kita dengan mudahnya kita bisa mengakses dari konten yang ada di media sosial berbagai kemaksiatan. Hal itulah yang harus kita perhatikan sebagai seorang mukmin, sehingga di bulan puasa ini kita tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga, tetapi kita bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Sehingga kita harus bersifat bijak dalam memanfaatkan media sosial. Kita harus bisa memilih, kita harus bisa memilah mana konten yang berbau baik dan yang mengandung maksiat. Karena sekarang ini kemaksiatan tidak seperti zaman dahulu. Kemaksiatan ini datangnya secara tradisional atau konvensional, tetapi di era digital ini kemaksiatan itu ada di mana-mana, ada di dalam rumah, bisa kita dapatkan di dalam rumah tanpa keluar rumah dengan melihat konten-konten yang berbau maksiat. Hal-hal seperti itu harusnya bisa kita hindari. Dan sebagai seorang mukmin, kita harus bijak dalam memanfaatkan media sosial. Kita harus bisa lebih berhati-hati. Kita harus bisa memilih. Kita ambil konten-konten yang bersifat positif, konten-konten yang bisa meningkatkan amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini.